Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Akazia Ika Maharani NIM 1802102010012, Nataya Bening Maulidia NIM 1802102010014, Rifda Hania NIM 1802102010022, dan RR Fadila Ulia NIM 1802102010036. Kami akan mempresentasikan materi hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Analisis Cost Benefit dalam PLS. Baik, dipersilahkan kepada Mbak Akazia untuk menyampaikan definisi cost benefit. Definisi cost benefit. Istilah secara bahasa. Cost benefit yaitu konsep biaya dalam bahasa Inggris biasa menggunakan istilah cost. Cost bersinonim dengan expense yang digunakan untuk mengukur pengeluaran atau outflow barang atau jasa yang disandingkan dengan pendapatan untuk mengukur pendapatan. Secara bahasa, biaya atau cost dapat diartikan sebagai pengeluaran, sedangkan dalam istilah ekonomi, biaya atau pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Dalam ekonomi, pengertian biaya dalam ekonomi adalah pengorbanan-pengorbanan yang dinyatakan dalam bentuk uang, diberikan secara rasional, melekat pada proses produksi, dan tidak dapat dihindarkan. Bila tidak demikian, maka pengeluaran tersebut dikategorikan sebagai pemborosan. Menurut Supriyadi, biaya pendidikan merupakan salah satu komponen instrumental input yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah. Biaya yang dimaksud adalah semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga. Menurut Triwianto dan Nurabadi, pembiayaan pendidikan merupakan salah satu variabel yang menyumbang tercapainya tujuan pendidikan. Salah satu tujuan pendidikan dalam mengelola variabel biaya pendidikan yaitu pengelolaan variabel tersebut secara efektif dan efisien untuk menghasilkan output yang tinggi. Selanjutnya, Mbak Rifda akan menjelaskan jenis-jenis biaya dan peran cost benefit dalam PLS. Baik, terima kasih Mbak Nataya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis biaya. Jenis-jenis biaya ada biaya langsung. Menurut Fata, terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa. Kebanyakan biaya langsung berasal dari sistem persekolahan seperti SPP dan sumbangan orang tua atau biaya yang dikeluarkan langsung oleh siswa untuk membeli perlengkapan guna menunjang proses pelaksanaan pendidikan. Dan ada biaya tidak langsung, berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk kesempatan yang hilang dan dikorbankan oleh siswa selama belajar. Menurut Agdon, biaya langsung atau direct cost terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa. Sedangkan biaya tidak langsung atau indirect cost berupa keuntungan yang hilang atau earning foregone dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang atau opportunity cost yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Dan menurut Supriyadi, biaya pribadi adalah pengeluaran keluarga untuk pendidikan atau dikenal juga pengeluaran rumah tangga atau household expenditure. Dan biaya sosial, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidik, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya termasuk biaya sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran cost benefit dalam pendidikan luar sekolah atau PLS. 1. Untuk peningkatan mutu pembelajaran, tersedianya sarana dan prasarana yang baik, tenaga-tenaga yang profesional, kurikulum terbaik, lingkungan yang baik tentunya membutuhkan biaya atau cost. Yang kedua, upaya peningkatan mutu pembelajaran, tersedianya sarana dan prasarana yang baik, tenaga-tenaga yang profesional, kurikulum terbaik, lingkungan yang baik tentunya membutuhkan pembiayaan atau cost. Dan yang ketiga, menentukan satuan biaya pendidikan, di mana setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam penyelenggaraan sistem pendidikan.
Tujuan cost benefit akan dijelaskan oleh Mbak Fadila Ulia. Terima kasih Mbak Nataya. Tujuan cost benefit untuk memberikan kemudahan serta memberikan informasi kepada para pengambil keputusan untuk menentukan langkah atau cara dalam pembuatan kebijakan sekolah, guna mencapai efektivitas maupun efisiensi pengelolaan dana pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan. Secara khusus, tujuan analisis manfaat biaya pendidikan bagi pemerintah yaitu menjadi acuan untuk menetapkan anggaran pendidikan dalam RAPB serta sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sedangkan bagi masyarakat, analisis manfaat biaya pendidikan berguna sebagai dasar atau pijakan dalam melakukan investasi di dunia pendidikan. Yang terakhir yaitu cara menghitung cost benefit. Dalam mengukur biaya pendidikan terdapat dua cara pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan makro dan yang kedua pendekatan mikro, dan disesuaikan dengan cakupan yang akan dihitung. Seperti contohnya seorang lulusan SMP yang tidak diterima dalam melanjutkan pendidikan ke SMA, jika dia bekerja dan memperoleh penghasilan, serta jika dia melanjutkan pendapatan selama 3 tahun belajar di SMA, juga harus diperhitungkan, sehingga biaya pendidikan akan terdiri dari biaya pendidikan langsung dan tidak langsung atau biaya kesempatan atau opportunity cost. Oleh karena itu, biaya keseluruhan selama di SMA terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung atau pendapatan lulusan SMP. Cara menghitungnya yaitu C sama dengan L ditambah K. Yang keterangannya C adalah biaya kelulusan, L biaya langsung yang dibayarkan untuk bersekolah SMA, dan K jumlah rata-rata penghasilan lulusan SMP. Lalu menghitung unit cost. Seperti rumusnya E per N sama dengan UC sama dengan TS per N ditambah NTS per N ditambah PM per N ditambah SS per N. Keterangannya E adalah total cost dan TS adalah gaji pendidik, NTS gaji tenaga administrasi, PM adalah bahan ajar pendidikan, SS biaya kegiatan seperti ekstrakurikuler. UC yaitu unit cost dan N jumlah peserta didik terdaftar. Nilai total cost setelah dibagi dengan jumlah peserta didik terdaftar, maka akan diperoleh nilai unit cost untuk periode 1 tahun anggaran. Dalam cost benefit analysis, nilai-nilai tersebut menjadi data analisis dalam mengukur nilai manfaatnya dan menjadi pedoman dalam membuat kebijakan dan perencanaan. Dengan mengetahui nilai E dan UC, yaitu memungkinkan pemilik lembaga atau pendidik merencanakan pengelola keuangan ke arah yang lebih efisien dan efektif. Baik, begitulah presentasi dari kelompok kami yang berjudul Analisa Cost Benefit dalam PLS. Terima kasih kepada audien yang telah menyimak dan mendengarkan presentasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.